Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra RCU, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang cerita rakyat atau hikayat. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, mendata pokok-pokok dalam hikayat. Yang kedua, mendata karakteristik dalam hikayat. Dan yang ketiga, mendata nilai-nilai dalam hikayat. Nah, masuk pada mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Cerita rakyat memiliki banyak ragam. Salah satunya adalah hikayat. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Nah, untuk mengidentifikasi isi pokok cerita hikayat dengan bahasa sendiri. Hikayat termasuk ke dalam teks narasi. Kamu akan mendengarkan pembacaan hikayat berikut ini. Untuk dapat mendengarkan dengan baik, lakukanlah hal-hal berikut. Yang pertama, berkonsentrasilah pada cerita yang akan didengar agar dapat mencatat tema atau inti ceritanya. Yang kedua, supaya membantu kamu dalam memahami alur, tuliskanlah bagian-bagian penting yang terdapat dalam hikayat tersebut. Ketiga, sebelum mendengarkan hikayat indra bangsawan, kamu dapat menyampaikan pernyataan umum. Misalnya, siapakah indra bangsawan itu? Peristiwa akan yang diceritakan atas diri indra bangsawan itu. Di manakah kisah dalam hikayat itu terjadi? Nah, yang keempat, bersiap-siaplah untuk berlatih mengidentifikasi pokok cerita hikayat dengan bahasamu sendiri. Baik, pada bagian ini saya akan menceritakan beberapa paragraf tentang cerita rakyat yang berjudul Hikayat Indra Bangsawan. Nah, tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta berapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua, keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka anak kanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengkaji kitab usul, fikih hingga saraf. Tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri, karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja dalam negeri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syahperi dan Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari bulu perindu itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup.
Nah, pada bagian ini kita akan mengidentifikasi karakteristik hikayat. Hikayat merupakan sebuah teks narasi yang berbeda dengan narasi lain. Adapun lain karakteristik hikayatnya antara lain: yang pertama, terdapat kemustahilan dalam cerita. Yang kedua, kesaksian tokoh-tokohnya. Yang ketiga, anonim. Dan yang keempat, istana sentris. Dan yang terakhir, menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Bagian A tentang kemustahilan. Salah satu ciri hikayat adalah kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar. Nah, untuk itu teman-teman, maka kita harus memperhatikan analisis kemustahilan dalam kutipan hikayat berikut. Kemudian diskusikanlah kemustahilan dalam kutipan-kutipan lainnya. Nah, teman-teman, inilah kemustahilan dalam kutipan-kutipan cerita tersebut. Bagian B, kesaktian. Nah, selain kemustahilan, seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokoh dalam hikayat tersebut. Kesaktian dalam hikayat Indra Bangsawan ditunjukkan dengan kesaktian kedua pangeran kembar, Syahperi dan Indra Bangsawan. Adapun ketiga tokoh tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Syahperi mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Yang kedua, raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. Yang ketiga, Indra Bangsawan mengalahkan Buraksa. Bagian C, yakni anonim. Nah, teman-teman, salah satu ciri cerita rakyat termasuk hikayat adalah anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Bahkan, dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarang. Nah, yang terakhir teman-teman, yakni bagian D, istana sentris. Hikayat seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Dalam hikayat Indra Bangsawan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan adalah raja dan anak raja, yaitu Raja Indra Bungsu, putranya Syahperi dan Indra Bangsawan, Putri Ratnasari, Raja Kabir, dan Putri Kemalasari. Selain itu, latar tempat dalam cerita tersebut adalah negeri yang dipimpin oleh raja serta istana dalam suatu kerajaan. Nah, yang paling terakhir dari sekian materi yang dijelaskan, yakni mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Hikayat banyak memiliki nilai kehidupan. Nilai kehidupan tersebut dapat berupa nilai religius atau agama, moral, budaya, sosial, edukasi atau pendidikan, dan estetika keindahan. Nah, teman-teman, inilah nilai-nilai kehidupan yang tercantum dalam hikayat cerita tersebut. Nah, inilah penjelasan singkat dari saya teman-teman. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.